Bisa tinggi ya? Tinggikan. Bisa ya? Kalau Good. sendiri itu katanya. Kalau sendiri? Berarti nggak ini ya? Ya cuma lama. Lama? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Di sore hari ini menjelang berbuka puasa, kita sama-sama untuk mendengar, membaca nasihat-nasihat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di beberapa hadis insyaallah atau kisah kita akan baca di hari ini. Qala rahimallah, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna thalatha min bani Israel, ada 3 jenis orang dari kalangan Bani Israel, turunan daripada Yakub. Bani Israel, turunan dari Yakub, Nabi Yakub alaihissalam. Yang pertama Abros, orang yang berpenyakit kulit belang. Wa Aqra, yang kedua orang yang penyakit rambut atau kepalanya botak. Wa a'ma, orang yang buta, yang ketiga. Aradallahu ay yabataliyahum faba'asa ilaihi malakan. Allah ingin menguji mereka 3 orang ini, maka kemudian Allah mengutus kepada mereka seorang malaikat. Fa'atal abros, kemudian malaikat ini mendatangi seorang yang berpenyakit kulit belang-belang. Faqala, dan berkata, malaikat ini berkata, ayu syai'in uhibbu ilaik, atau ayu syai'in ahabbu ilaik, sesuatu yang mana yang paling engkau cintai? Kalau bahasa kitanya, apa yang engkau inginkan? Qala, berkata laki-laki yang berkulit belang ini, launun hasanun, warna yang baik, wa jaldun hasanun, dan kulit yang baik pula, wa yathabu anni alladhi qad qadarani nas, dan pergi dariku, hilang dariku apa yang manusia telah mengolok-olok aku. Famasahuhu, kemudian malaikat ini mengusap kulit daripada orang ini.
fadahaba anhu qadruhu, maka hilanglah darinya celaan manusia. Wa utiya launan hasanan, kemudian diberikan pada orang ini warna kulit yang bagus. Qala, kemudian berkata malaikat ini, ayul mali ahabbu ilaika, harta yang mana yang paling engkau sukai? Qala al-ibil, onta, berkata laki-laki ini onta. Au qala al-baqar, atau rawi itu ragu, onta apa bakor, sapi. Ini rawi itu yang meriwayatkan hadis. Syakka rawi ragu penyebutan tentang ibil atau bakor. Fa'utiya naqatan usyara, kemudian diberikan kepada laki-laki yang diberikan kulit yang sudah bagus ini, itu onta betina yang sudah hamil 10 bulan, umurnya sudah 10 bulan. Faqala, maka berkata malaikat, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberikan keberkahan padamu pada harta tersebut. Fa'atal aqrafa qal, kemudian malaikat ini mendatangi seorang yang botak, berpenyakit kepala botak. Faqala, berkata, ayu syai'in ahabba ilaik atau ahabbu ilaik, apa yang engkau inginkan? Qala, berkata laki-laki yang gundul ini, yang botak ini, sya'run hasanun, rambut yang bagus. Wa yadhhabu anni hadzal ladzi qadarani, dan hilang dariku apa yang menjadi olok-olok manusia. Famasahahu fadhahaba anhu, kemudian malaikat pun mengusapnya dan hilanglah daripada penyakit tersebut. Wa utiya sya'ran hasanan, kemudian diberikan kepadanya rambut yang bagus. Qala, berkata malaikat, fa ayyul mali ahabbu ilaik, harta mana yang engkau sukai? Qala al-baqar, berkata laki-laki ini sapi. Fa utiya baqaratan hamilan, kemudian diberikan 1 ekor sapi betina yang sedang hamil. Wa qala, dan berkata malaikat, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberikan keberkahan padamu pada sapi tersebut. Fa'atal a'ma, kemudian mendatangi orang yang ketiga, yaitu orang yang buta. Faqala, maka malaikat pun mengatakan, ayu syai'in ahabbu ilaik, sesuatu yang mana yang kau sukai? Qala ayyaruddallahu ilayya basari, aku menginginkan agar Allah mengembalikan pandanganku, penglihatanku. Fa ubsiran nas famasahahu, maka aku pun bisa melihat manusia. Maka kemudian malaikat pun mengusap matanya orang tersebut. Faraddallahu ilaihi basarahu, Allah mengembalikan pandangannya. Qala, berkata malaikat, fa ayyul mal ahabbu ilaik, harta yang mana yang engkau cintai? Qala, berkata manusia orang ini, al-ghanam, yaitu seekor kambing. Fa utiya syatan, kemudian diberikan 1 ekor kambing betina. Walidan fantajahadani wa walada hada, kemudian sapi betina yang sedang hamil, kemudian dia berkembang, beranak. Fakana lihada wadil minal ibil walihada wadin minal baqar walahada wadin minal ghanam, kemudian berkembanglah dari masing-masing binatang tadi di masing-masing lembah, berkembang biak, beranak dan seterusnya. Tsumma innahu ata al-abras, kemudian malaikat itu mendatangi orang yang berpenyakit kulit belang tadi, fi suratihi wa hayatihi, yaitu malaikat mendatanginya dalam bentuk seperti dia mendatangi di awal pertama kali mendatangi
laki-laki yang berpenyakit kulit tadi. Faqala, dan berkata, rajulun miskin, aku seorang laki-laki yang miskin. Qad inqata'at, telah terputus bi, kepadaku, al jibal atau al habal atau al hibal, itu bekal. Aku telah kehabisan bekal. Fi safari, pada perjalananku. Fala balagh liya al yaum illa billah tsumma bika. Tidak bisa menyampaikan aku kepada perjalananku pada hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan engkau. As'aluka billadhi a'taka al-launa al-hasan. Aku minta kepadamu yang Allah telah memberikan kepadamu warna kulit yang bagus. Wal jildal hasan, dan kulit yang baik pula. Wal mal, dan harta. Ba'iran, aku meminta kepadamu 1 ekor sapi. Atuballigu atau atuballigu bihi fi safari, agar aku bisa sampai di dalam perjalananku. Wa qala, berkata laki-laki yang sudah diberi Allah kulit yang bagus ini, al huququ katsira, keperluanku banyak, hak-hakku banyak, katanya begitu. Wa qala, maka malaikat pun mengatakan, ka'anni a'raf atau ka'anna a'rifuka alam takun abrasa yaqdaruka nas, seolah-olah aku mengenal engkau. Apakah tidak sebelumnya engkau berpenyakit kulit belang-belang yang manusia mengolok-oloknya? Faqiran, dalam kondisi miskin. A'taqallah, kemudian Allah memberikan engkau seekor sapi tadi atau unta. Faqala, maka orang ini mengatakan, innama warastu hadal mal kabiran an kabir. Orang yang sudah diberi kesembuhan oleh Allah ini mengatakan, aku mewarisi harta ini dari nenek moyangku. Faqala, berkata malaikat, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau engkau berbohong, Allah akan mengembalikan engkau kepada keadaanmu semula. Nah, ini cerita singkat ya. Kemudian wa atal aqra, kemudian cerita berikutnya, malaikat ini mendatangi seorang yang dulunya berpenyakit, yaitu rambutnya ya tidak botak, gundul. Fi suratihi wa ihatihi, itu malaikat dalam keadaan yang sama seperti dia mendatangi laki-laki tersebut. Wa qala lahu misla ma qala liha, kemudian malaikat ini mengatakan sebagaimana yang dikatakan kepada orang yang pertama tadi yang berpenyakit kulit. Wa radda alaihi misla ma radda al hada, kemudian dia membalasnya, orang yang botak tadi yang kemudian kepalanya sudah disembuhkan Allah, itu mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang pertama tadi. Faqala in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta. Jika engkau berbohong, maka Allah akan mengembalikan engkau kepada apa yang engkau ada padanya semula. Jadi kadang-kadang di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini kita membaca kisah ya. Kisah hadis yang cukup panjang. Nah, ini cukup panjang. Ada yang lebih panjang lagi. Kita pernah lewat sampai 2,5 lembar. Nah, ini baru 1 muka, bukan 1 lembar, baru 1 muka. 2 muka itu sama 1 lembar. Kalau kemarin itu 2,5 lembar. Kita baca lagi. Wa atal a'ma, kemudian malaikat ini mendatangi seorang yang buta, yang sudah disembuhkan pandangannya. Fi suratihi wa hayatihi, malaikat itu dalam kondisi yang sama seperti dia mendatangi orang buta itu di pertama kalinya. Wa qala, berkata, rajulun miskinun, aku seorang laki-laki miskin. Wa ibnu sabil, aku seorang yang sedang berjalan safar. In qata'at biyal hibal, telah
habis bekalku fi safari dalam perjalananku. Fala balagha liyal yaum, tidak ada yang bisa menyampaikan aku dalam perjalanan ini pada hari ini illa billah tsumma bika, kecuali dengan pertolongan Allah kemudian dengan pertolongan engkau. Ini bahasa yang baik ya, kalau antum mau mengatakan kecuali dengan pertolongan Allah kemudian dengan pertolonganmu, ini bahasa tauhid. Kalau kita mengatakan dengan wa dan pertolonganmu, ini namanya menserikatkan Allah di dalam itu pertolongan tadi, nggak boleh. Jadi kemudian kalimat summa itu bagus. As'aluka billadzi radda 'alaika, aku meminta kepadamu yang telah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan 'alaika atasmu basaraka, pandanganmu, syatan, seekor kambing. Ataballagu, bisa katakan biha, agar menyampaikan aku dengan seekor kambing tadi bisa safari dalam perjalananku. Faqala, maka berkata orang ini, qad kuntu a'ma, dulu aku pernah menjadi orang yang buta, tidak bisa melihat. Faraddallahu ilayya basari, Allah mengembalikan pandanganku, aku bisa melihat. Fakhud ma syi'ta, ambillah apa yang engkau kehendaki. Wada' ma syi'ta, dan tinggalkan apa yang engkau tidak menghendakinya. Fa wallahi, maka demi Allah, ma ajhadukal yauma bisyai'in, aku tidak memberatimu pada hari ini dengan sesuatu. Akhadtahu lillahi azza wa jalla, yang engkau mengambilnya karena Allah azza wa jalla. Wa qala, maka berkata malaikat, amsik malaka, peliharalah hartamu. Fa innama ubutlitum, sesungguhnya kalian dicoba. Faqad radiyallahu anka, Allah telah meridhai engkau. Wa sakhata ala sahibaika, dan Allah telah memurkai kedua temanmu. Nah, ini cerita ringkas tentang ujian, cobaan. Jadi masyiral muslimin, yang seperti ini bisa terjadi di zaman sekarang. Kita tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu menguji kita dengan hal seperti ini. Kuasa Allah. Terkadang kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesembuhan dari suatu penyakit yang sudah bertahun-tahun, diberikan kemudahan setelah itu dengan harta benda, rezeki yang dulunya kesulitan mencarinya, sekarang itu sangat gampang dan mudah. Kemudian suatu saat diuji oleh Allah pula untuk kita berinfak misalnya, maka kita pun merasa berat. Ini banyak keperluan ya, keperluanku masih banyak. Nah, berat ya. Atau mungkin mengatakan dengan kalimat-kalimat, hartaku masih sedikit, bisa jadi. Nah, ini bentuk-bentuk tidak bersyukur kepada apa yang Allah berikan. Ini bisa saja terjadi pada diri kita masing-masing. Di sini ada beberapa kalimat dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. An-naqatu al-usyara, itu onta yang hamil berumur 10 bulan. Kita baca aja ya. Bi dhamma al-aini, di domakan ain, huruf ainnya, atau bidummil aini dengan didomakan ainnya, wabil mat dengan dibaca panjang mat, al-usyara itu mat namanya, wa fatis shin dan difatahkan huruf sinnya, usyara syah ya. Hiyal al-hamil, itu maknanya yang hamil, itu onta yang hamil. Kemudian kalimat yang berikutnya antaja wa fi riwayah, dalam satu riwayat dibaca dengan fanataja. Maknahu, maknanya tawalla natajaha, menjadi beranak, itu maknanya. Wa natiju linaqah
wal qabilah lil mar'ah. An-natij lin naqah, yang melahirkan itu kalimat disebut dengan an-natij pada hewan betina, unta betina. Sedangkan kalimat al-qabilah dipakai untuk wanita, manusia maksudnya. Ya. Wa qawluhu wallada hadha, melahirkan, beranak ini. Huwa bitasdid al-lam wallad, ai tawalla wiladataha, itu menjadi beranak kelahirannya, itu maksudnya beranak. Wa huwa bimakna nataja fin naqah, itu beranak pada onta disebut dengan nataja, itu disebut dengan istilah nataja. Fal muwallid an-natij, yang melahirkan itu namanya, kalau onta itu an-natij. Al-qabilah bimakna, itu manusia itu al-qabilah namanya. Lakin hadal hayawan la ajahaduka, atau afan, lakin hada lil hayawan, akan tetapi istilah yang seperti ini dipakai untuk hewan-hewan. Wa dzalika li ghairihi, dan demikian pula untuk selainnya. Wa qauluhu, dan ucapannya, in qata'at biya al-hibal, terputus dariku perbekalan. Huwa bil ha al-muhmalah wal ba al-muwahhadah. Ha muhmalah artinya ha yang tanpa titik, istilah-istilah dalam kamus. Ya. Muhmalah artinya ha ditulis tanpa titik. Kalau pakai titik di atas namanya kha, kalau titik di bawah namanya jim. Itu muhmalah. Wal ba al muwahhadah, ya, ba-nya dibaca dengan muwahhadah, dibaca dengan ba titik satu, ya. Kalau ba titik dua apa namanya? Ta di atas, ya, maksudnya. Ai al asbab, al hibal itu maknanya asbab, sebab-sebab atau bekal-bekal. Wa qauluhu, dan ucapan dalam hadis ini, la ajahaduka, aku tidak memberatimu. Maknahu la asukku alaika, aku tidak memberatimu engkau. Fi raddi syai'in, di dalam mengembalikan sesuatu. Ta'khuduhu, engkau mengambilnya. Au tatlubuhu mimalihi, atau engkau memintanya dari hartaku. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, la ahmaduka, itu dengan kalimat aku tidak memujimu, bilha al muhmala wal mim, ya. Wa ma'nahu, maknanya, la ahmaduka bitarki syai'in tahtaju ilaihi, aku tidak memuji engkau dengan meninggalkan sesuatu yang engkau butuhkan padanya. Kama qalu, sebagaimana mereka mengucapkan, laisa ala tulil haya nadamun, tidaklah atas panjangnya kehidupan adanya penyesalan. Ai ala fawati tuliha, atas berlalunya masa yang panjang. Ini kita bacakan semua karena apa yang ditulis oleh Syekh atau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ma'asyiral muslimin, di dalam cerita ini tentunya kita sepertinya tidak mengulangi yang banyak. Kita membaca beberapa kalimat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena beliau terkadang bercerita mengulangi lagi, bercerita tentang hadis ini, bercerita kata-katanya mirip. Kita mengambil beberapa kalimat yang beliau jelaskan saja. Qala al-allama Ibnu Utsaimin rahimahullah,
Berkata alim Ibnu Utsaimin rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, qauluhu, ucapannya, salasatun min bani Israil, ada 3 orang dari kalangan Bani Israil. Wa Israil, Israil itu huwa Ishaq ibnu Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Israil itu adalah Ishaq. Nama lain dari Ishaq itu apa? Israil. Paham gak? Ishaq. Ya. Ishaq itu anak putra daripada Ibrahim, saudara dari Ismail. Beda ibu. Saudara liab. Saudara karena bapak, itu Ibrahim alaihissalam. Ibunya berbeda. Baik. Akhu Ismail, saudara laki-lakinya bernama Ismail alaihissalam. Wa min dzurriyyati Israil Musa wa Harun wa Isa wa jami'u bani Israil kulluhum min dzurriyyati Ishaq alaihi salatu wassalam. Dari turunan Israil itu diantaranya Musa alaihissalam, diantaranya Harun alaihissalam, diantaranya Isa alaihissalam, turunan Bani Israil. Seluruh Bani Israil, mereka semua itu turunan dari Ishaq alaihi salatu wassalam. Mau tanya dulu. Nabi-nabi dari kalangan Bani Israil itu ribuan, banyak. Yang kita ketahui, misalnya Nabi Daud alaihissalam jadi Bani Israil. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, ya, orang Bani Israil itu tidak mau perang, tidak mau berperang, kecuali diutus pada mereka seorang raja yang akan memimpin mereka perang, baru mereka mau perang. Ya toh? Kemudian diutuslah seorang pemimpin di antara mereka. Maka munculnya Nabi Daud alaihissalam dalam cerita Talut dan Jalut. Cerita Jalut dan Talut. Nah, itu namanya Nabi Daud alaihissalam. Turunan mana? Israel. Bani Israel. Kemudian anaknya Daud namanya apa? Sulaiman alaihissalam. Sudah. Sekarang mau tanya berikutnya. Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Musa, mana yang lebih dahulu? Anak-anak, semonggo, silakan. Nabi Daud atau Nabi Musa, mana yang lebih dahulu? Nabi apa? Musa. Ahsantum. Masya Allah. Nabi Musa. Nabi Musa lebih dahulu. Baik. Yang membangun Masjidil Aqsa, siapa yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa? Bapak-bapak. Yang lain katanya Nabi Sulaiman. Siapa yang membangun pertama kali Masjid Al-Aqsa di Palestina? Nabi Daud yang pertama kali. Kemudian diteruskan pembagusannya oleh Nabi Sulaiman. Baik, kita baca selanjutnya. Wa Ismail akhu Ishaq, saudara laki-laki dari Ishaq. Fahum wal Arab abna ammi,
Mereka dan Arab itu anak-anak keturunan dari paman. Wa qad ja'at akhbar katsiratun an Bani Israil, tentang Bani Israil. Wahia salah satu aksam. Ada 3 berita-berita, kabar-kabar, hadis-hadis, cerita-cerita dari Bani Israil. Ada 3 jenis berita itu kepada kita. Kita sering kadang-kadang mendengar ini cerita Israiliyat, pastinya cerita dari kalangan Bani Israil. Nah, bagaimana kita menerima berita-berita dari Israiliyat? Itu ada landasannya, bagaimana kita menerima atau kita menolak. Al-awwal, yang pertama, ma jaa fil Qur'an. Berita-berita tentang Bani Israil itu datang dalam Al-Quran. Berita-berita tentang Bani Israil itu datang pada Al-Quran. Wasani, yang kedua, ma jaa fi sahihi sunnah. Apa yang datang pada berita-berita yang sahih dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Bani Israil. Asalis, yang ketiga, ma jaa an akhbarihim wa an ulamaihim. Itu berita-berita, cerita-cerita yang datang dari berita-berita mereka Bani Israil, dari pembesar-pembesar mereka, wa an ulamaihim, dan dari ulama-ulama mereka, dari pendeta-pendeta mereka, dari ulama-ulama mereka. Paham ya? Baik. Fa ammal awal wa tsani, untuk berita yang pertama dan yang kedua dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi yang sahih, fala syakka fi annahu haqqun. Berita itu benar, tidak ada keraguan. Wala syakka fi qabulihi, tidak ada keraguan dalam menerimanya. Mislu qauli ta'ala, sebagian Allah berfirman, alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa id qalu lin nabiyyi lahum ba'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ini surah Al-Baqarah ayat 246. Apakah kalian tidak melihat kepada pembesar-pembesar dari kalangan Bani Israil setelah zamannya Musa alaihissalam? Setelah Musa alaihissalam, idqalu, ketika Bani Israil itu mengatakan li nabi, kepada nabi mereka, lahum mubaslana, utuslah kepada kami malikan, seorang raja, nuqatil, agar kami bisa berperang bersama raja itu fisabilillah, di jalan Allah. Nah, ini cerita ringkas tentang Daud alaihissalam itu datang setelah siapa? Musa. Karena di dalam peperangan ini ada seorang Bani Israil yang namanya Daud alaihissalam, dan dia sebagai nabi, dan rajanya itu yang memimpin perang. Ya, Jalut dan Tolut. Jalut dari kalangan Bani Israil atau musuh daripada Tolut? Coba lihat di Al-Quran, Tolut dan Jalut. Yang Daud membunuh Jalut atau Tolut? Wa qatala Dawuda apa? Jalut. Hah? Yang benar? Nah, lihat Al-Quran nanti. Ustaznya masih bingung juga ini ceritanya. Pokoknya Tolut, Daud itu membunuh siapa? Ayat Quran. Nanti kalau membunuh Jalut berarti Jalut. Jadi muncullah seorang nabi yang namanya Daud alaihissalam. Dia sebagai seorang pasukan, ya. Kemudian setelah meninggalnya raja tadi, dia menjadi raja menggantikan raja tersebut. Itu namanya Daud alaihissalam. Itu masalah yang berkaitan dengan berita-berita
Bani Israel yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita pun menerima, tidak ada keraguan. Wa minas sunnah, dari sunnah contohnya mislu hadal hadis, seperti hadis ini, rawahu Abu Hurairah an Nabi SAW, riwayat Abu Hurairah dari Nabi SAW, sebagaimana yang kita baca barusan tentang 3 orang daripada Bani Israel tadi. Ya. Wa amma ma rawa anhum an akhbarihim, adapun kita meriwayatkan atau adapun periwayatan dari mereka, dari pendeta-pendeta mereka dan ulama-ulama mereka, fa innahu yanqasimu ila thalathati aqsam, terbagi lagi menjadi 3. Pertama tadi berita-berita yang disebutkan dalam Al-Quran tentang Bani Israel, berita-berita disebutkan dalam hadis yang sahih, kita terima, tidak ada keraguan karena mulai Al-Quran dan Sunnah. Sekarang berita-berita yang teriwayatkan dari pendeta-pendeta mereka dan ulama-ulama mereka, maka itu ada 3 bagian pula. Al-awwal, yang pertama, ma syahida asy-syar'u bi butlanihi, syariat kita menyaksikan bahwasanya berita itu berita yang batil, berita yang tidak benar. Syariat kita menyebutkan demikian. Fahada batilun, ini perkara yang batil, yajibu radduhu wa hada yaqa katsiran, wajib untuk kita menolaknya dan ini terjadinya banyak. Fima nukila, pada apa yang dinukil, minal Israiliyat, dari cerita-cerita Israiliyat. Banyak kita dapatkan fi tafsiril Quran. Pertama, cerita-cerita yang dinukil dari para ulama Bani Israel dan para pendeta mereka itu banyak bisa dilihat dalam tafsir Al-Quran dari sebagian tafsir. Fa innahu yunqalu fi tafsiril Quran katsirun minal akhbar al-Israiliyah, karena dinukil dalam kitab tafsir Al-Quran, itu sebagian ya, tafsir Al-Quran, banyak dari berita-berita Israiliyat allati yashhadu asy-syar'u bi butlaniha, yang syariat kita menyatakan persaksiannya terhadap kebatilannya. Kok dari mana bisa tahu itu batil? Ya, tidak sesuai dengan syariat kita, walaupun itu dinukil dari ulama-ulama mereka, dari kalangan Bani Israel atau pendeta-pendeta mereka. Ini yang pertama, berarti kita tidak mengambilnya, seperti mereka menafsirkan tentang apa, singa itu berwarna merah atau berwarna hijau dan seterusnya, itu tafsir itu diambil dari beberapa kalimat Bani Israel ya. Baik. Sehingga kita tidak ada dalam tafsiran kita tentang singa berwarna merah, hijau dan seterusnya ya, sehingga itu butlan. Wa tsani, yang kedua, ma syahida syar'u bisidqihi, syariat kita menyaksikannya bahwa berita itu benar. Fahada yuqbal, ini diterima. La li'annahu min akhbari Bani Israel, ini bukan semata-mata berita-berita dari Bani Israel saja kalau sudah dibenarkan oleh syariat kita, walakin li'anna syar'a syahida bisidqihi wa annahu haqqun, karena syariat kita itu sudah menyaksikan tentang benarnya berita ini dan itu benar. Jadi kita bukan membenarkan dari cerita Bani Israel dari ulama mereka, tapi kita benarkan karena syariat kita membenarkannya. Itu yang penting ya. Jadi kita tidak perlu berpedoman kepada ulama mereka, tapi kita berpedoman pada syariat kita yang membenarkan ya. Wasalis, yang ketiga, ma lam yakun fi syar'i tasdiquhu wa la takdzibuhu,
Syariat kita itu tidak membenarkan dan tidak mendustakan berita-berita dari ulama-ulama Bani Israel. Tidak membenarkan, tidak mendustakan. Nah, ini bagaimana sikapnya? Wahada yutawaqqaf. Ini kita tidak mengambil, juga tidak mendustakan. Ini sikap. Fihi la yusaddiquna atau la yusaddaqun wa la yukadzabun. Tidak dibenarkan dan juga tidak didustakan. Li'annana inna sadaqana atau inna sadaqana, kalau kita membenarkan hum mereka, faqad yakunu batilan, maka menjadi hal yang batil. Tak boleh kita membenarkan kita tidak tahu, tidak membenarkan, tidak mendustakan. Tidak boleh membenarkan karena memang tidak tahu. Fanakunu qad sadaqnahum bibatil, dan kita sungguh telah membenarkan mereka pada hal yang batil, pada kita tidak tahu. Wa in kadzdzabnahum, kalau kita itu mendustakannya mereka, faqad yakunu haqqan, padahal itu benar. Ya, faqad kadzdzabnahum, sungguh kita telah mendustakan mereka pula. Benar tapi kita mendustakan. Tapi kita nggak tahu asalnya. Karena tidak tahu itu kita tidak mendustakan dan tidak membenarkannya. Ya. Itu kadzdzabnahum bihaqqin. Walihada natawaqqaf fihi. Oleh sebab ini kita diam. Kita tidak mendustakan dan tidak membenarkan. Wala haraja minal tahdis bihi. Tetapi beliau berpendapat di sini kalimat berikutnya, tidak ada dosa dari bercerita tentang berita ini. Jadi beliau termasuk yang berpendapat ini. Ini ringkasnya. Dalam beberapa buku beliau berpendapat, termasuk yang berpendapat pada berita yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan, pada berita-berita Bani Israel, beliau membolehkan untuk bercerita atau menyampaikan. Ya. Fima yanfa fi targhibin au tarhibin, pada apa-apa yang bermanfaat untuk dorongan di dalam beramal atau di dalam hal memberikan rasa takut dalam hal-hal yang harus ditinggalkan. Ini menurut pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi berita-berita dari kalangan Bani Israel, dari ulama mereka, pendeta-pendeta mereka yang tidak dibenarkan oleh syariat kita dan tidak didustakan, menurut pendapat beliau itu boleh kita itu bercerita, membawakan berita-berita ini dalam hal untuk targhib, dalam hal memberikan semangat di dalam beramal, atau dalam masalah tarhib, dalam hal menakutkan di dalam hal-hal yang dilarang. Ya. Baik. Dzakara an-nabiy alaihi salatu wasalam fi hadzal hadis anna thalathatan min bani Israil ibtalahum Allahu azza wa jalla. Ya. Nabi menyebutkan dalam hadis ini ada 3 golongan orang dari Bani Israel yang Allah menguji mereka. Bi'ahatin fi abdanihim, yaitu pada penyakit-penyakit yang ada di badan-badan mereka. Ahaduhum abros, salah seorang dari mereka orang yang berpenyakit kulit belang. Wasani, yang kedua aqra, yang kedua botak. Laisa ala ra'sihi sya'run, tidak ada di kepalanya itu rambut. Wathalith, yang ketiga a'ma la yubsir, seorang buta tidak bisa melihat. Ini diulangi lagi oleh Utsaimin, masih yang tadi kalau kita baca terulang lagi ceritanya. Gimana? Mau diulangi lagi ceritanya atau kita lihat kalimat-kalimat yang menjadi faidah? Ini kelihatan beliau cerita ulang lagi. Coba kita baca lagi ya, berapa kalimat.
Fa aradallahu subhanahu ayyabataliyahum, sama. Wa yahtabirahum. Allah menginginkan untuk menguji mereka, sama. Yabtaliyahum wa yahtabirahum, itu satu makna. Li'anna Allah subhanahu yabtalil abda, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu menguji seorang hamba bima sya'a, dengan apa yang Allah kehendaki. Yabluhu hal yasbiru au yattajir, apakah dia itu sabar, apakah dia itu menyesal. Idza kana btilahu bidarra, kalau seandainya apabila seorang hamba itu diuji dengan hal-hal yang memberikan kemudaratan, wa hal yashkuru au yaktur, apakah dia bersyukur atau apakah dia itu orang yang mengingkari. Idza kana qad ibtalahu bisarra, apabila dia dicoba dengan hal-hal yang menyenangkan, sama apakah dia bersyukur atau dia itu kufur. Nah, ini cerita ulang, cerita berulang. Kita tambah 5 menit, kita langsung aja Mas. Kelihatannya kalau kita baca terulang ceritanya oleh beliau. Kita masuk saja langsung ke halaman yang beberapa lembar ya, mungkin 1-2 muka. Di situ ada beberapa faedah dalam cerita ini. Ya. Wa fi hada dalil, mungkin antum bisa baca itu. Wa fi hada dalil, di dalam kisah ini ada dalil ala anna syukra nikmatillah, bahwasanya syukur kepada nikmat Allah alal abdi, kepada hambanya itu, atas hamba itu, min asbab, dari beberapa sebab, baqa'un ni'am wa ziyadatiha, tetapnya nikmat yang disyukuri tadi dan bertambahnya nikmat dari nikmat yang disyukurinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana berfirman, wa itta'addan, atau wa itta'addana rabbukum la in sya'artum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibrahim ayat 7. Dan ketika Allah mengumumkan, Rabb kalian mengumumkan, jika kalian itu bersyukur, sungguh aku akan menambahkan, benar-benar menambahkan pada kalian, dan jika kalian kufur, maka sungguhnya adabku sungguhlah keras. Ya. Di sini wa fi qissatihim ayatun min ayatillahi azza wa jalla. Pada kisah tentang mereka 3 orang tadi dalam hadis, ada merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Minha, diantaranya isbatul malaikah, penetapan tentang adanya malaikat. Nah, ini penting. Malaikat itu bukan hal yang menjadi apa ya, manusia yang homogram, menjadi hologan ya, apa tuh istilahnya itu, bukan, tapi dia asli, hakikat ada. Wal malaikatuhum alamun ghaibiyun, malaikat-malaikat itu mereka semuanya di alam ghaib, tidak bisa dilihat oleh kita. Khalaqahumullah, Allah menciptakan mereka min nurin, dari cahaya. Wa ja'ala lahum quwwatan, Allah menjadikan mereka makhluk yang kuat. Fi tanfidi amrillah, dalam menjalani perintah Allah. Jadi kalau kita melihat makhluk-makhluk yang berakal, diantaranya malaikat itu berakal, manusia berakal, jin apa? Berakal. Di antara 3 makhluk ini yang berakal, mana yang paling kuat? Malaikat. Ada dalilnya nanti. Yang nomor 2, jin. Jin lebih kuat dari manusia. Ketiga baru manusia. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya cerita tentang apa? Nabi Sulaiman. Di antara dalilnya diapakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah.
ketika Nabi Sulaiman ingin menaklukkan Ratu Saba dengan membawa singgasananya Ratu Saba. Singgasana itu apa, Mas? Singgasana itu apa? Kursi seperti dipan, tempat duduk dan istirahatnya seorang raja. Dia bukan kursi saja, tapi dia bisa bersandar, bisa kakinya bisa naik. Namanya ars. Itu mau diambil oleh Sulaiman alaihissalam. Dalam ayat disebutkan pertama ditawarkan ifrit yang mau. Apa, Mas? Jin ifrit. Katanya, aku akan mendatangkan singgasananya Bilqis atau Ratu Saba itu sebelum kamu beranjak dari tempat dudukmu. Jadi cepat juga, masa orang mau duduk selama 4 jam? Artinya 4 jam aja itu masih cepat dibandingkan dengan perjalanan 3000 km dari Palestina sampai Ma'arib, dari Ma'arib, Yaman. Kemudian datang orang yang berilmu. Nah, ditafsirkan para ulama, orang yang berilmu itu adalah malaikat. Nah, itu akan membawa arsnya itu sebelum matamu berkedip. Nah, mata berkedip itu paling hanya berapa menit aja. Jadi sampai lebih cepat, jadi lebih kuat, lebih cepat dalam membawa ars. Dan kemudian yang membawa ars itu malaikat tadi. Nah, itu dalil tentang kekuatan dari malaikat, lebih kuat daripada jin. Jin lebih kuat dari manusia. Nyata, Mas? Jin bisa terbang ya? Jin bisa masuk ke laut dalam, telinganya nggak pekok, nggak. Manusia baru dalam sedikit tulangnya udah hancur. Manusia kalau masuk ke dalam laut itu, yang dalam itu, Mas, wis hancur udah, besi aja hancur kok. Kapal selam aja hancur di kedalaman tertentu, apalagi manusia. Nah, jin itu, iblis itu tempat tinggalnya itu di laut dalam, di laut yang paling dalam. Disitulah tempatnya, dalam hadis Bukhari disebutkan. Disitulah para jin itu yang ikut kepada iblis, mendatangi iblis, melaporkan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, mereka bisa masuk ya ke dalam laut. Nah, lebih kuat mereka daripada kita. Barakallahu fiik, sudah cukup dulu. Afwan kalau Ustadz suaranya banter sehingga omongnya keliru-keliru karena dipaksakan suaranya terlalu keras. Kalau orang memaksakan suara itu biasanya lidahnya keseleo terus karena hujan tadi ya. Biasanya santai, kalau santai enak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.